Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom. Kak. Kakak mau tanya nih, di sini siapa yang udah siap beribadah? Boleh angkat tangannya? Nah, udah pada mandi belum nih? Udah. Udah? Oke, kalau udah. Sekarang kakak mau ingetin beberapa peraturan di ibadah online ini ya. Yang pertama, kakak mau ingetin untuk kalian yang belum on kamera, untuk nyalain nih kameranya, biar kita bisa lihat muka satu sama lain. Yuk, dinyalain yuk kameranya. Kedengeran nggak? Udah. Nah, pengumuman yang kedua itu, kakak mau ingetin untuk adik-adik agar tidak menghidupkan mic atau meng-unmute sepanjang berjalannya ibadah. Dan yang terakhir, kakak mau ingetin untuk yang belum ganti format penamaan, agar dapat diganti ya, menjadi kelas strip nama, atau yang belum bersekolah diganti dengan umur strip nama. Nah, nanti untuk adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, bisa langsung ketik di kolom chat, agar nanti didoakan bareng-bareng ya. Selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman. Shalom, selamat pagi. Nah, sekarang siapa nih yang udah siap beribadah? Boleh angkat jempolnya? Nah, oke. Sekarang kita udah mau mulai ibadah ya. Jadi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kakak mau ajak semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online di Zoom. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa. Kiranya Engkau yang memberkati agar ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati setiap kakak-kakak yang akan melayani, dan juga setiap alat dan perangkat yang akan digunakan. Kiranya Tuhan yang memberi kelancaran sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh sama-sama katakan, Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Kak Sinta. Yuk adik-adik, kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 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 Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.
Oke, shalom semuanya, shalom adik-adik, shalom mama papa, siapapun yang ada di rumah di sana. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, oke, adik-adik kita akan memuji Tuhan. Dan kakak undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan sama-sama nyanyi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat.
Haleluya. Kita menyanyikan menari-menari bagi Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, siapa yang siap menari buat Tuhan Yesus? Iya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Hidupku bagai pelangi
Sama-sama kita akan memperkatakan DNA kita. Oke. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin adik-adik. Iya, sesuai dengan DNA kita, maka kita akan menyanyikan lagu apa Kak Yo? doa pujian. Iya, penyembahan. ayo bangkit berdiri. Pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Ayo semua bersoraklah. Bersoraklah, bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dari pertama ya adik-adik.
kita. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh teman kita Queen. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat Tuhan Allah. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke. Baik, puji Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bagi kelas, tapi kakak ajak untuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu supaya Tuhan terus pimpin kita sepanjang ibadah ini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, kami mengasihi Yesus. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bawa kami pribadi lepas pribadi, bawa kami semua tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Ralabaya, 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 ralabaya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya ya Allah ya Bapa. Ralabaya, ralabaya, ralabaya.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selain kami puji sembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa surga kami, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan kami sebentar akan sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Beri kami hikmat daripada Tuhan, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kakak-kakak yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus ambil alih setiap kelas demi kelas Tuhan pada waktu pemberitaan firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, kemuliaan buat Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Sudah kedengaran ya suara kakak ya? Oke, kita langsung aja. Oke. Shalom Michael. Iya. Oke. Ayo adik-adik kita akan mulai ya. Di kelas Madya ini kelas 4. Judul ceritanya hari ini adalah Maria dan Marta. Oke. Yuk sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya adik-adik ya. Dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yang mau dicatat silakan ya.
Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ya, adik-adik semua, cerita ini tujuannya adalah supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, ya adik-adik. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kakak percaya dari kemarin-kemarin atau hari ini, bahkan dari hari-hari yang lalu, kita semua sudah mengasihi Tuhan. Tapi kita belajar pada siang hari ini, kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih daripada melayani pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita lebih lagi mengasihi, menunjukkan kalau kita itu sayang sama Tuhan Yesus, kalau kita itu cinta sama Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus tuh tahu kalau kita mengasihi Tuhan? Ya berarti kita harus dekat ya adik-adik sama Tuhan. Yang tadinya mungkin adik-adik berdoanya kurang rajin atau masih bolong-bolong. Nah sekarang untuk lebih mengasihi Tuhan, adik-adik mesti tunjukin. Adik-adik harus rajin berdoa ya. Lalu rajin membaca Alkitab, itu juga bentuk daripada mengasihi Tuhan. Oke? Tuhan juga mau kita di hari-hari mendatang lebih lagi ya mengasihi Tuhan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adik-adik. Nah, di situ kan tadi diceritakan ya adik-adik ya. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan tibalah mereka di suatu kampung, adik-adik ya. Nah, di suatu tempat itu, di suatu kampung itu mereka bertemu dengan seorang wanita yang namanya Marta. Nah, Marta menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Marta juga ternyata punya saudara ya adik-adik. Saudara perempuan Marta itu yang ada di sebelahnya itu namanya Maria. Oke. Nah, Tuhan Yesus datang menemui Marta dan Maria di tempat itu. Nah, kalau kita didatangin sama Tuhan Yesus tentu senang ya adik-adik ya kan? Nah pasti kita gembira, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya supaya Tuhan Yesus itu betah gitu loh di rumah kita. Tuhan Yesus itu enjoy gitu loh. Ketika Tuhan datang kita benar-benar melayani Dia. Nah begitu juga yang dilakukan oleh Marta ya adik-adik ya. Marta dan Maria mereka menyambut kehadiran Tuhan Yesus tapi dengan cara yang berbeda. Dan dua-duanya ini caranya itu nggak salah adik-adik ya. Mungkin apa yang dilakukan Marta dan Maria berbeda, tapi keduanya itu sama baik. Ya, mereka melakukan sesuai dengan hati mereka masing-masing. Nah, seperti ini nih contohnya. Lanjut Kak, slide-nya. Nah, kalau Maria meresponnya dengan cara apa? Ketika Tuhan Yesus datang bersama murid-muridnya berkumpul di tempat tersebut, Maria itu benar-benar dengerin apa Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh, dia benar-benar hatinya dia gunakan hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan, telinganya dia pakai untuk mendengarkan apa mau Tuhan. Benar-benar dia itu duduk dekat-dekat Tuhan Yesus. Dia nggak mau jauh-jauh loh adik-adik. Dia dekat-dekat Tuhan Yesus ya. Itu Maria punya respon ya. Dan ini respon seperti ini baik ya adik-adik ya. Nah, sedangkan Marta ini
berbeda adik-adik. Marta ini kan seperti gini, kalau misalnya kita kedatangan tamu di rumah kita, ya kan pasti kita sibuk deh siapin minuman, siapin makanan, siapin cemilan-cemilan gitu kan, supaya tamu kita itu mungkin gak kelaparan atau mungkin gak kehausan, disiapin semuanya sama si Marta, ya. Seperti itu. Jadi respon Maria, dia melakukan kegiatan untuk menyenangkan Tuhan Yesus juga. Walaupun berbeda, tapi dua-duanya baik ya adik-adik ya. Nah, si Marta ini melakukan pekerjaannya. Nah, pada ayat tadi dikatakan yang ayat 30, Marta lagi sibuk mempersiapkan dirinya, dia segala perkara dia lakukan, sampai mungkin dia nggak dengerin perkataan Tuhan, tapi dia sibuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan Tuhan dan apa-apa yang dibutuhkan oleh murid-murid Tuhan. Nah, akhirnya tahu gak adik-adik? Nah, si Marta ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kok Tuhan Yesus nggak peduli sama saya? Dia seolah-olah merasa begitu ya adik-adik. Padahal sebenarnya Tuhan peduli gak sama apa yang dilakukan Marta? Tuhan tetap peduli apa yang dilakukan Marta. Tapi Marta bilang, kok Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau sendiri? Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya tuh Marta minta dibantuin gitu loh. Maria tuh ngapain gitu loh, cuma duduk-duduk doang di situ. Kan harusnya bantuin saya kalau ada tamu gitu kan, siap-siapin makanan dan minuman. Nah, seperti itu si Marta. Marta bilang ke Tuhan Yesus, tidakkah engkau peduli Tuhan bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh Marta bilang, Tuhan suruh bilang ke Marta, Marta sana bantuin Maria, bantuin deh si Marta tuh yang lagi sibuk, bantuin seperti itu. Nah, itu keinginan Marta, ya. Nah, tapi Tuhan juga bilang apa ternyata? Bilang ke Marta, Marta, engkau khawatir, ya, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Adik-adik, tetapi harusnya satu yang perlu yang Maria katakan, satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik adik-adik ya, seperti itu. Tapi di sini kita belajar mungkin pelayanan kita berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang di bagian seksi sibuk gitu kan ya. Ada yang di belakang layar seperti itu. Tapi semuanya Tuhan berkati. Jadi kalaupun Marta melakukan kegiatan untuk menyambut Tuhan dengan segala kesibukannya, ya itu pun baik gitu adanya. Tapi ketika firman Tuhan berikan, itu kita harus tenang adik-adik, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ini seperti adik-adik kan. Nah, adik-adik ini sudah siapkan waktunya buat Tuhan, ya kan? Dari pagi bangun tidur mungkin udah siap-siap. Oh, aku hari ini mau ibadah Zoom ya. Aku hari ini mau ibadah Zoom, jadi aku harus bisa mengatur waktu. Jam 10.30 aku sudah ada di Zoom. Nah, berarti aku harus mandi. Misalnya tadi adik-adik bangun jam 7 gitu ya adik-adik ya. Bangun jam 7 berarti aku harus mandi, lalu aku sarapan, lalu aku siapkan Zoom-nya. Aku nggak mau terlambat. Kenapa? Karena ketika kita ibadah terlambat, berarti kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus benar-benar pakai waktu kita, atur waktu kita dengan baik. Kalau adik-adik misalnya mulainya 10.30 nih Zoom-nya ya. Nah, berarti dari jam pagi-pagi, adik begitu bangun tidur, adik-adik langsung ingat, oh iya nih hari Minggu nih. Saya mesti ikut Zoom nih ibadah, ya kan? Walaupun kita belum ibadah offline ya adik-adik ya. Belum ibadah offline karena masih pandemi. Nah, lalu adik-adik siapkan waktu buat Tuhan, ya kan? Supaya kita seperti
seperti Maria ketika waktunya mendengarkan firman Tuhan, duduk diam, duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Tapi mungkin sebelum mendengarkan firman Tuhan, mungkin adik-adik bisa bersikap seperti Marta, misalnya itu bersiap-siap, menyambut kedatangan Tuhan, bersiap-siap kita mau ibadah, kita mandi dulu seperti yang kakak bilang, kita membersihkan diri, ya nggak adik-adik? Masa sih kalau kita ibadah, masa kita belum mandi, ya kan? Masa kita nggak siap gitu, masa kita masih ngantuk, ya kan? Seperti itu berarti adik-adik secara fisik itu berarti adik-adik belum siap gitu loh. Jadi kita belajar hari ini, kita lebih lagi melayani Tuhan, kita pakai waktu kita untuk Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Saatnya ibadah ya adik-adik. Mungkin nanti kalau adik-adik mau bermain atau nanti sore atau mau olahraga, mungkin tadi pagi sudah olahraga, itu sudah melakukan aktivitas. Nah saatnya 10.30 ibadah Zoom, adik-adik sudah standby setidaknya 5 atau 10 menit sebelum ibadah Zoom dimulai, adik-adik itu sudah standby, sudah rapi, sudah duduk manis. Itu namanya kita sudah bersikap seperti Maria tadi, ya, sudah siap sedia mendengarkan apa maunya Tuhan lewat ibadah kita. Nah, seperti itu. Jadi kakak berharap mungkin adik-adik yang selama ini masih kurang rajin berdoa atau masih bolong-bolong baca Alkitabnya, ya, kakak percaya untuk kedepannya ya kita semua bisa memperbaiki diri, ya kan? Kita bangun tidur langsung berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan itu senang deh kalau kita itu berdoa. Kenapa? Karena kita membangun hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, adik-adik ada masalah atau ada kesedihan di hati atau ada sesuatu yang mungkin adik-adik nggak bisa cerita, ya kan, ke orang tua, ya mungkin ya. Tapi kalau sama Tuhan semuanya serba terbuka. Adik-adik cerita aja apa yang adik-adik rasakan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita rajin berdoa, ketika kita membangun hubungan intim sama Tuhan, ini seperti Maria ini, kita dekat sama Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, sehingga kita itu peka dengar suara Tuhan, apa-apa yang Tuhan omongkan, akhirnya kita paham, kita ngerti. Ketika kita ada masalah, akhirnya kita tahu, oh iya aku harus begini solusinya. Atau oh aku selama ini mungkin karena aku kurang berdoa atau karena aku suka baca Alkitabnya bolong-bolong, mungkin Tuhan ajarin aku supaya lebih rajin lagi. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Kakak percaya firman ini pasti jadi berkat buat kita semua. Ya, pasti jadi berkat buat kita semua asalkan kita mau seperti Maria yang dengerin suara Tuhan, dan juga bisa juga ketika kita bersikap seperti Marta, ya, tapi kita atur waktu kita untuk mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan seperti Marta. Jadi saatnya ibadah, saatnya memang kita melakukan aktivitas. Oke, yuk. Sekarang kita buka ayat hafalannya adik-adik ya. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ya. Siapa di sini yang mau seperti Raja Wali? Boleh kasih jempol.
Nah, Raja Wali, aku mau Kak seperti Raja Wali. Kalau Raja Wali itu kan terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan ingatkan kita kembali, kita nggak boleh patah semangat ya. Kita harus tetap semangat kuat seperti Raja Wali ya. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Oke? Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kalau sudah paham semua, kasih jempolnya dong, kakak mau lihat. Kak, Ya. itu cerita Maria dan Marta terjadi sebelum Maria melahirkan Yesus atau sebelum? Oh, terima kasih Antar. pertanyaannya, Bibi. Nah, Bibi ini Bukan. bukan Maria Ibu Yesus. Ini Maria yang berbeda ya. Kalau Maria Ibu Yesus itu asalnya dari daerah Nazaret gitu, Galilea. Tapi kalau Maria yang ini, Maria yang tinggal di Betania. Berbeda karena ada banyak nama Maria di sana ya. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, banyak sekali. Sama seperti di kita itu ada nama Joko. Joko banyak kan? Ada Joko Subroto, Joko Widodo, Joko Supriyanto. Nah, Joko banyak. Sama seperti itu. Nah, ini Maria yang berbeda, bukan Maria Ibu Yesus. Ya, beda. Ya, gitu. Ya. Makasih Kak Darmadi. Ya betul ya, Maria banyak namanya. Seperti siapa, Abigail juga, nama Abigail banyak ya. Bukan hanya di modern, bukan hanya di gereja modern lain, tapi ada juga mungkin di berbagai tempat ya. Bahkan di seluruh dunia banyak deh namanya Abigail. Oke? Nah seperti itu. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas boleh kasih jempolnya. Kak, kita mau foto dulu, Kak. Oke, sebentar ya, Kak. Iya. Silakan Kak Sandi. Kenapa, Kak? Kita mulai foto, Kak ya. Semuanya Bu. Iya, semuanya buka on cam yuk. Semuanya on kamera ya. Semuanya on kamera. Sarah, Giselle. Oke, aku print yang pertama, aku foto yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Satu lagi. Yang di kedua. Oke, Zevanya semuanya udah ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Jadi kita kembali lagi Kak Darmadi ke ruang utama. Ya Kak. Doain besok saya ujian sekolah.
Oke, Kak Sandi, Kak Darmadi, terima kasih. Adik-adik semuanya, terima kasih. Tentang Maria dan Marta. Marta di kelas 1. Maria dan Marta. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Bagus, kalau pada ingat nih, adik-adik berarti merhatiin firmannya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke persembahan nih. Nah, sebelum memberikan persembahan yang terbaik, kakak mau ajak adik-adik untuk ikuti kakak berdoa. Sebelumnya, kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang, kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Berkati juga Papa, Mama, dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita langsung aja lihat pengumuman persembahannya ya. Sekarang, teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Ringtone, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Diulang lagi, Kak. Nah, oke, di sini ada QR code-nya nih yang bisa di-scan. Nah, untuk adik-adik yang nggak bisa scan, nggak apa-apa, nanti QR code ini akan dikasih ke grup WhatsApp. Jadi bisa minta tolong sama papi maminya ya. Nah, sekarang kakak akan bacain pengumuman berikutnya nih. Ibadah anak Banten Kids Revival akan diadakan melalui Zoom tanggal 16 Mei 2021 dan 30 Mei 2021. Dan melalui YouTube tanggal 9 Mei 2021, 13 Mei, dan 23 Mei 2021. Nah, jadi minggu depan ibadahnya akan melalui streaming YouTube ya. Nah, pengumuman yang berikutnya, untuk adik-adik yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, dapat mengklik link yang ada di bio Instagram @dkrmotherland atau scan QR code di bawah ini. Nah, nanti pilih aja sesuai umur sama kelas masing-masing. Untuk orang tua yang memiliki lebih dari satu anak, silakan pilih salah satu aja dari grup WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat ya. Grace, boleh. Haleluya. Tuhan Yesus, yang hari ini kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Ya, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Opa Diko, Oma Hermin, Amin. Dedi Peter, Bunda Christine, Amin. serta keluarga besarnya. Tuhan, kami mau berdoa supaya mereka dilindungi Amin. oleh Tuhan. Amin. Jauhkan mereka dari mara bahaya, Amin. terutama COVID-19. Dalam nama Tuhan terus Yesus. pakai mereka Amin. dalam pelayanannya masing-masing. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Karatmi, Tuhan. Yes. Tuhan berkati Karatmi serta keluarga besarnya. Amin. Tuhan terus pakai Karatmi Amin. dalam pelayanannya. Tuhan juga lindungi Karatmi. Haleluya. Tuhan berkati Karatmi berlimpah-limpah. Dalam Tuhan nama jamah. Tuhan Yesus. Tuhan terus Yes. pakai Karatmi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan. Amin. Bebaskanlah Indonesia dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami perintahkan diam, tenanglah COVID-19. Yes. Dalam nama Kami juga Tuhan perintahkan krisis ekonomi global, diam, tenanglah. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Yes, haleluya, amin. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Nah, adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, kita yuk doa sama-sama. Kita mau doain teman-teman kita yang hari ini ternyata banyak nih yang minta didoakan. Yuk kita sama-sama kita berdoa, semua satukan hati kita. Nggak ada yang main-main ya, kita sungguh-sungguh. Karena tadi yang kelas kecil udah tahu tuh firman Tuhan hari ini, yaitu doanya sungguh-sungguh dengan kerendahan hati. Nggak boleh main-main, nggak boleh dengan lihatin kiri kanan, tapi kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Siapa yang mau sungguh-sungguh angkat tangannya? Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau berdoa buat teman-teman kita yang hari ini ada yang sakit, ada opungnya yang sakit ya. Kita berdoa, semuanya berbahasa roh ya. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ayo semuanya berbahasa roh. Kami sepakat, kami sehati ya Tuhan, pada siang hari ini kami mau bawa Tuhan Yesus para keluarga demi keluarga kami ya Tuhan, secara khusus kami berdoa ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Erlan Tuhan, Erlan Adeline ke Suma Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan Tuhan setiap roh intimidasi, roh bunuh diri yang mengikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah Tuhan Erlan hari ini terlepas, terbebas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kakeknya Ethan ya Tuhan, mbahnya dan opungnya Johanna ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami serahkan Jeremia, neneknya yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapaya sikirala barala, semua yang sakit boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Oh rapaya sikira, demikian juga ya Tuhan Kristel Jesse ya Tuhan yang pilek dan demam, dalam nama Tuhan Yesus semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami yang saat ini akan masuk ke dalam ujian kenaikan kelas. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan buat semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa, Engkau berkati setiap keluarga kami yang ada. Engkau berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yo adik-adik semua, yo semua kakak-kakak, adik-adik, papa mama yang ada di rumah,
rumah. Yuk sekarang kita angkat tangan kita, arahkan hati kita, kita minta berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, penghiburan, kekuatan yang akan terus berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang telah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Shalom, Kak. Ya, Tuhan.